Engkau ya Tuhan yang kami rindukan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami bisa bersekutu dengan-Mu. Sebab dalam persekutuan itu kami menjumpai hal-hal yang di luar dari yang kami bisa pikirkan Tuhan. Sebab Engkau lebih daripada segala yang kami bisa pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu kali lagi kami bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami yang haus rindu akan Engkau, bahwa Engkau selalu yang menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan dan pelayanan yang Kau izinkan untuk kami lakukan. Terima kasih Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih dan saatnya kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, karena firman-Mu yang berkuasa mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kami. Sebab firman itu ya dan amin, dan firman itu adalah Engkau sendiri, dan kami siap untuk menerimanya dan melakukannya. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. Saya begitu lihat catatan saya, ternyata saya pernah ada satu kali seperti apa yang Gembala sampaikan, bahwa salah satu yang kita akan bicarakan hari ini adalah mengenai seperti anak kecil. Tapi Bapak Ibu diberkati dengan kehadiran teman-teman di sini. Amin. Amin. Ini dari Sanctuary, dari next generation, yaitu dari generasi berikutnya. Bersyukur ya punya generasi berikutnya yang bisa memimpin kita dalam pujian penyembahan ya. Ini ada Abel, ada Raymond, ada Gabriel, ada Rebecca, ada Jeremy, ada Davin. Ini orang dekat sebenarnya. Ini ada Oliver, ada Karen. Ini Karen sosial media. Jadi kalau ada sosial media soal Sanctuary ini salah satunya Karen yang berkarya ya. Dan di belakang tuh bapaknya anak-anak, produsernya tuh Ronald Budiman. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan kita. Thank you guys, luar biasa. Saya terus sangat diberkati. Ya, saya mau sampaikan ini mengenai Childlike. Ini yang kedua. Yang kedua saya serial yang kedua. Begitu saya lihat catatan ya, serial yang pertama ternyata sebelum pandemi. Seri satunya. Waktu itu kita sama-sama belajar ya. Gimana kalau seperti anak itu seperti apa yang Tuhan rindukan ya. Nah, saya buka dulu supaya kita mengerti lanjutan dari yang kemarin ini. Ingat mengenai keintiman, ada satu ayat yang sangat menyentuh saya nih mengenai tahun amanat agung ya, Yohanes 17 ayat 21. Ini saya bacakan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Kau, agar mereka juga di dalam kita. Nah, ini bagian ini. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bayangkan, sangat dimudahkan kita kalau kita menginjil, menyampaikan amanat agung, terus orang percaya, wah ini nih utusan Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita? Amin. Kalau kerinduan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, dengan segera Tuhan pasti menjadikan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan salah satu yang gembala kita sampaikan, bagaimana karakter yang supaya kita ini nih menjadi anak seperti anak ini, itu adalah karakter yang Tuhan inginkan. Seperti di firman ini ya, firman ini ini pakai bahasa Inggris dulu nggak apa-apa ya. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Ini artinya begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ada nggak yang sebelum pandemi waktu saya sampaikan pesan yang pertama ada di sini? Ada nggak? Apa semuanya datang sesudah pandemi? Ada nggak yang sebelum pandemi? Ada ya? Oh, di belakang sama sini. Saya ceritakan dikit apa yang saya sampaikan di sebelum pandemi. Kalau anak kecil itu, dia aktif dan energik, betul nggak? Betul nggak? Kalau waktu kecil kita bilang balonku ada 5, gitu kan? Kalau nyanyi sambil berekspresi. Demikian juga Tuhan senang loh kalau kita dalam memuji dan menyembah itu berekspresi. Udah berekspresi belum kita? Kalau belum, nggak apa-apa, yang berikutnya kita berekspresi kayak anak kecil, nggak apa-apa. Tuhan kontrol, Tuhan yang hebat, pokoknya kita energik, aktif. Yang mau katakan amin. Amin. Habis itu waktu itu saya sampaikan mengenai bahwa anak kecil itu senang berfantasi, betul nggak? Kalau anak-anak tuh, wah main kapal atau apa, dia bisa bayangkan. Ini bicara apa sih? Bicara sesuatu yang kalau pada saat kita merenungkan firman Tuhan, apa-apa berfantasi. Kalau berfantasi untuk sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, terjadilah dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam firman terjadi, jadilah sesuai dengan imanmu, betul nggak? Ini yang hebat sebagai orang percaya. Kalau kita percaya, itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, kalau anak-anak itu dia selalu mau lakukan bebas gitu ya, ini dalam kehidupannya. Nah, next kita baca lagi. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, bukan barangkali atau apa, langsung dibilang ia tidak akan masuk. Nah, kenapa kita mau bicara sekarang? Saya mau belajar sama-sama ya, apa yang Tuhan mau katakan. Tuhan, kalau kau begitu penting nih anak kecil, kita semua biar punya kerinduan seperti apa yang Tuhan rindukan. Amin. Karena dia menyambut anak kecil begitu luar biasa. Jangan dihalang-halangi. Orang Yahudi aja, orang Yahudi dalam tradisinya, mereka anak kecil itu nggak ada apa-apanya. Makanya kenapa Yesus ada ayat ini? Karena pada saat itu orang Yahudi nggak memandang anak-anak. Makanya, wah bakal mengganggu, ini mau dihalau, jangan mengganggu. Tapi Tuhan bisa menjadikan sesuatu walaupun kita anggap tidak ada apa-apanya, bisa menjadi apa-apa kalau Tuhan mau bicara lewat hal itu. Sekali lagi, lewat ini saya jadi merasa begini, jangan ada yang kita sepelekan dalam hidup kita ini. Lewat hal sekecil apapun Tuhan bisa bicara. Amin. Kayak suatu waktu saya pernah dalam kejadian, kata orang, ini saya udah sekarat, tiba-tiba ada dalam hati saya, Tuhan itu bicara bisa apa-apa. Tahu, saya tiba-tiba dapat vision begini. Oh, kalau begitu, sampai di tengah jalan kalau saya ngeliat ada orang nyapu jalanan, Tuhan bisa bicara. Padahal ada hubungannya sama kita. Paling kita pengen jalanan itu bersih kan, dia nyapu. Tapi kok bisa Tuhan mau bicara sama kita? Jadi bilang sama sebelah, Tuhan bisa bicara kepadamu lewat apapun. Coba bilang, Tuhan bisa bicara kepadamu lewat apapun. Amin. Nah sekarang dia mau bicara lewat anak kecil.
berarti ada yang penting mengenai anak kecil. Apa yang penting mengenai anak kecil? Yang pertama, perawatan nih. Ini kerendahan hati atau humility. Anak kecil adalah gambaran tentang seseorang yang tidak memiliki hak dan kehormatan dunia. Oh ada Pak, kalau dia dari kecil udah jadi bintang di Hollywood ya misalnya. Tapi ini kita bicara secara umum, anak kecil gambarannya tidak memiliki hak dan kehormatan di dunia. Jadi apa yang kita mesti lakukan mengenai kerendahan hati ini? Kalau kita menjadi seperti anak kecil, berarti kita mau melepaskan ambisi untuk menjadi nomor satu di mata manusia dan rela menjadi rendah di hadapan Tuhan dan sesama. Ini gampang dibacanya, tapi dilakukannya mudah nggak ya? Udah ada posisi loh. Kalau posisi begini, aku mesti dihormati. Kalau posisi begini, aku harus mempunyai kedudukan seperti ini. Kalau punya posisi seperti ini, aku harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi kok Tuhan suruh lepaskan. Ini bicara kehidupan rohani kita. Walaupun kita punya kedudukan, kita punya posisi, you are on the top. Mau nggak menjadi pemimpin yang rendah hati? Walaupun punya jabatan, kalau lagi lewat tiba-tiba di kantor ada sesuatu yang perlu penanganan, nggak apa-apa, lepaskan aja jabatan. Kalau memang perlu nyapu, sapu aja. Jangan gara-gara jabatan, aku mesti cari mana nih yang tugas ini. Kalau mau jadi rendah hati, begitu nggak ngelihat nggak ada orang, ya kita aja, berarti ada kita di situ, itu tugas kita lah. Yang mau katakan amin? Amin. Apa saja, mari kita lepaskan posisi kita, lepaskan kedudukan kita, karena di mata Tuhan kita adalah hamba. Kalau kita mau nanti di akhirnya, kaulah anakku hamba yang taat dan setia. Praktekkan itu dalam kehidupan kita. Jangan jabatan menghalanginya. Kalau kita udah praktekkan di dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita, saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena kita jadi pemimpin yang dasarnya sangat kuat. Kenapa ada begini? Yesus itu memberi contoh. Kita baca 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Waktu baca ini ada yang rasanya twing gitu ke saya. Itu apa? Taat sampai mati. Berarti mungkin ada hal dalam kehidupanku yang harus aku perhatikan ya. Aku taat tanpa pada keadaan tertentu saja yang mungkin yang menyenangkan hatiku. Tapi Tuhan katakan taat sampai apa yang akan terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah katakan di dalam firman-Nya, Dia juga menyediakan caranya, kekuatannya buat kita. Nggak apa-apa, bagian kita ngomong aja, aku mau taat sampai mati. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau taat sampai akhir, sampai mati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya kalau orang yang merelakan nyawanya, malah dia nggak mati-mati, karena masih banyak di depan kehidupan kita. Pun kalau misalnya apapun yang bisa terjadi, ya kehendak yang terjadi, kemuliaan dinyatakan.
Yang percaya katakan amin. Makanya tadi itu tadi lagu ciptaan mereka loh, di Sanctuary ini. Sanctuary kan ada album mereka yang baru dirilis di akhir tahun. Coba bayangkan, bagaimana kau rela ya? Kok bisa? Itu kan coba perkataan yang bagi saya sangat menyentuh gitu. Maksudnya hikmatnya luar biasa. Saya percaya itu karena Roh Kudus dalam kehidupan kita ada di tengah kita. Kok bisa sih kau rela ya? Betul gak sih? Kok bisa kau rela? Padahal aku kehidupanku seperti ini, aku banyak dosa. Kau rela, kau mati, penderitaanmu. Baik, kalau baca banyak cerita kan, penderitaan Yesus itu sangat menderita. Salib itu penderitaan yang sangat luar biasa. Kok bisa ya Tuhan kau rela? Saya rasakan begitu kita ngomong begitu tuh rasanya, wah kayaknya ada sesuatu yang terjadi dalam hati saya gitu. Betapa aku kagum akan Engkau. Betul gak sih? Betul ya? Lewat perkataan-perkataan kita sama Tuhan. Nah dia udah memberi contoh. Dia merendahkan diri taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib dia masih ngomong, Tuhan dia tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni ya. Sesimpel itu tapi begitu luar biasa. Biar kita terus ada dalam kekaguman akan Tuhan. Dan Tuhan bilang nih, dengan dia memberi contoh, mari kita terus merendahkan diri. Biar kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Kalau saya percaya kalau orang yang rendah hati, Tuhan pasti semakin gergetan kalau saya rasakan tuh. Ya, rendah hati, wah, semakin karena apa? Dikasih pangkat, dikasih kekayaan, dia tetap rendah hati. Seperti jemaat di GBI WTC Cilegon. Wah, saya percaya kalau tetap rendah hati, biar kita doa terus gitu, Tuhan. Kalau aku dikasih harta lebih banyak, aku dikasih promosi, aku dikasih kedudukan yang lebih tinggi, Tuhan, biar aku terus semakin rendah hati. Amin. Semakin panjang sabarnya, semakin lemah lembut. Biar itu menjadi doa kita. Amin. Yang mau doa seperti itu juga katakan amin. Waduh, saya percaya banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena humility itu adalah karakter Yesus dan karakter anak kecil yang Tuhan mau ada pada kita. Yang kedua adalah ketergantungan atau dependence. Itu apa? Bergantung sepenuhnya pada orang tua yang memberi makan, melindungi, dan menuntun. Betul nggak anak kecil? Kalau anak umur 1-2 tahun bisa nggak dilepas sendiri, hidup sendiri? Nggak bisa. Dia bergantung sepenuhnya pada orang tua yang ngasih makan, yang menyediakan, yang melindungi, yang menuntun. Kalau saya ingat pertama kali kalau ternyata ya kalau di sekolah yang kalau sekolah saya disebutnya sekolah internasional gitu ya, kolam renang itu dijagain. Maksudnya supaya anak-anak nggak bisa masuk, gimana caranya? Itu harus 24 jam terkunci. Jadi akhirnya dipakai pintu yang terkuncinya yang anak-anak nggak bisa jangkau. Tingginya segini. Yang bisa buka cuma orang dewasa. Nah ini saya rasakan kenapa sampai diperhatikan seperti itu. Karena supaya anak-anak tuh nggak lari-lari tiba-tiba masuk kolam renang tenggelam karena dia nggak tahu gitu. Nah artinya kan anak ini sangat bergantung kepada kita dan Tuhan itu memelihara kita seperti itu sebenarnya. Dan mari kita terus bergantung kepada Tuhan yang, nah, saya dapatkan ilustrasi begitu. Kadang-kadang kita merasa begini, orang yang berpegangan sama Tuhan. Misalnya orang berpegangan, tapi orang lagi berdiri sama-sama,
lagi pegangan gitu. Kira-kira kalau lepas tangannya terjadi apa-apa nggak? Nggak terjadi apa-apa, cuma lepas aja pegangannya jadi nggak pegangan, betul nggak? Tapi nggak ada apa-apa, karena apa? Kita masih sama-sama berdiri kok, nggak ada apa-apa kok. Tapi yang dimaksud ketergantungan yang ada di ayat sini nih, yaitu Yohanes 15 ayat 15. Coba baca 1, 2, 3. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan ilustrasi orang yang pegangan tangan tapi di sebelah gini. Tapi ilustrasinya adalah tangan Tuhan yang ke atas. Kita pegangan ke tangan Tuhan. Yang kalau kita lepas, kitanya jatuh. Jatuhnya celaka. Jatuhnya bisa mati. Gitu loh. Mari ilustrasi kita pegang. Jadi setiap kita bawa di luar Tuhan, bukannya kita melepaskan Tuhan. Ya lepas aja, yang penting aku bisa jalan sendiri. Itu mah gak apa-apa. Tapi maksudnya ini adalah kalau kita pegangan sama Tuhan, yang bawahnya tuh jurang. Yang jurang gak kelihatan ujungnya. Karena begitu kita di luar Tuhan, kita gak tahu apa yang bisa terjadi loh dalam kehidupan kita. Betul gak? Itulah yang Tuhan maksud tergantungan penuh, bahwa tanpa bersama Tuhan, tanpa melakukan kehendak Tuhan, itu bisa sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Nih, makanya kita bilang sama Tuhan, so here right now to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Say God here, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Say God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here right now to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Tuhan, kami mau merendahkan diri dan terus percaya kepadamu, bahwa Kau sumber segalanya yang kami butuhkan, Tuhan. Hidup kami mau hanya bergantung kepadamu, Tuhan, yang tahu segalanya, yang alfa dan omega dalam hidup kami. Banyak yang kami nggak tahu dalam hidup kami, tapi kami mau percaya kepadamu, Tuhan. Kami mau percaya kalau ada hal-hal dalam kehidupan kami rasanya kami kurang percaya. Kami mau buat keputusan, kami mau semakin percaya, Tuhan. Kalau kami mau semakin percaya, artinya berkat itu melimpah dari di seluruh aspek dalam kehidupan kami. Tidak ada bagian dari hidup kami yang kami tidak percaya. Kami mau percaya lebih lagi. Kami mau percaya lebih lagi. Satu-satunya yang ku andalkan
Karena dia sebenarnya satu-satunya, tidak ada yang lain. Saya dibawa waktu mempersiapkan ini, saya dibawa pada situasi bagaimana bangsa Israel. Bayangkan, waktu mana disiapkan di padang gurun, itu udah nggak ada harapan lain, nggak ada jawaban lain untuk dimakan. Apa yang terjadi kalau nggak ada makanan? Hah? Dan dia mengharapkan, mananya datang dari mana? Kebergantungan kita sama Tuhan harus seperti itu, bahwa kalau tanpamu ini aku nggak bisa hidup. Sampai saat ini nggak ada orang yang nggak makan bisa hidup. Coba bayangkan kalau kita jadi bangsa Israel. Tapi ingat, yang datangnya dari Tuhan kita nggak bisa atur. Betul nggak? Yang datangnya dari Tuhan nggak bisa kita atur. Seperti kita datang membawa korban syukur kita, datang beribadah, membawa pujian dan penyembahan kita, itu adalah korban syukur kita. Dilambangkan apa? Korban syukur itu sembelihan dan menjadi dupa yang harum kalau disambar sama api. Tapi Tuhan ingatkan, kita nggak bisa ngatur apinya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya api itu akan menyambar. Kalau untuk real dalam kehidupan kita, dia menyambar yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi mana yang tidak berkenan, biar Tuhan yang atur. Yang percaya katakan amin. Tuhan, pada saat aku bawa korban syukur, terjadilah sesuai kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Betul kan ya? Tapi walaupun begitu, bukannya kita nggak boleh menyampaikan keinginan kita. Tetap kita bisa menyampaikan keinginan kita. Makanya itu yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Di doa itu adalah kita bawa pengharapan kita, kita bawa iman kita. Aku percaya Tuhan, walaupun sekarang aku ada masalah, Engkaulah jalan keluar. Nah itu dia. Pada saat disambar, Tuhan bicara sama kita. Oh ya, ini yang kau lakukan. Apa yang harus kau lakukan? Jadi bisa atur apa enggak? Nggak bisa. Seperti mana? Nggak bisa diatur. Makanya Tuhan punya aturan. Tuhan kasih aturan begini. Hari ke-1 sampai hari ke-berapa ada mana turun. Hari ke-7 nggak ada turun mana. Dan ini harus kau lakukan. Kalau kau lakukan ini nggak bisa busuk mananya. Nah itu aturan. Jadi aturannya nggak bisa kita mengikuti kehendak kita sendiri, dan Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Yang ada adalah kita mengikuti kehendak Tuhan. Tapi saya percaya, seperti jemaat GBWTC Cilegon ini, orang yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, pasti hatinya disiapkan terus untuk tinggal bilang begini, oh yes Lord, ya Tuhan, aku siap melakukannya. Bilang sebelah itu kamu loh. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Jika dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada lagu ya, Your Holy Presence, bawa kita rindu, and I'm desperate for you. Waduh itu, di situ di lagu itu dikatakan, oh kekudusan-Mu Tuhan, bahwa aku hidup bukan hanya karena roti, tapi firman-Mu Tuhan yang menghidupkan aku, gitu ya. Nah ini tujuannya untuk apa? Itu seperti tadi udah disiapkan. Kayaknya nih Bapak Ibu udah ngerti nih Roh Kudus mau ngomong apa. Jadi siap gitu ya, siap jadi rendah hati. Amin. Kenapa? Tujuannya mana itu? Untuk apa? Ia merendahkan hati kita. Karena apa?
Saya percaya setiap manusia ada kesombongannya masing-masing. Betul nggak? Ada, cuma presentasinya, oh si Anu kesombongan mengenai ini, sombong dia mengenai ini, sombong mengenai ini. Tapi di hadapan Tuhan, kita semua dilembutkan. Begitu dilembutkan, nggak ada kesombongan. Karena kesombongan udah tahu nih, jemaat WTC Cilegon, bahwa kesombongan itu awal dari kejatuhan. Makanya dia mau biar Tuhan aku panjang sabar, lembut dan rendah hati. Biar Tuhan semakin bebas beracara. Yang mau katakan amin. Membiarkan kau lapar. Mungkin jangan-jangan ada yang ada yang perlu dikendalikan gitu makannya. Sekarang tahan, diet gitu. Ya itu, dia benar gak? Membiarkan kau lapar. Orang diet kan pasti pantangan ini, pantang ini, pantang itu, enggak. Nah ternyata mana itu tujuannya baik dari Tuhan supaya kita rendah hati, dibikin lapar, supaya kita bisa semakin menikmati Tuhan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Nomor 1, baca 1, 2, 3, merendahkan hati. Kenapa? 1 dulu. Karena kadang-kadang kita merasa, ini karena aku rajin loh, ini karena aku hebat loh, jadi aku diberkati, diangkat, promosi. Kita disuruh sadar sama Tuhan, semuanya ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menjadikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Nomor 2 apa? Mengajar ketergantungan penuh kepada firman. Jangan yang lain. Dan yang ketiga menyatakan apa? Pemeliharaan Tuhan itu ajaib, gak usah khawatir, walaupun gak ada yang kau harapkan. Perkataanku adalah ya dan amin, kata Tuhan. Aku berfirman dan semuanya jadi. Coba bisa bayangkan gak sih kalau kita jadi bangsa Israel saat itu? Gak ada yang diharapkan, Tuhan bilang mana datang. Mungkin setelah yang pertama mungkin gampang. Coba bisa bayangkan nggak kalau kita jadi bangsa Israel, pertama Tuhan nyampaikan, menunggu mana yang pertama. Coba, mungkin nggak? Tanya sama sebelah, mungkin nggak sih mana datang dari sorga buat makanan kita? Kita waktu baca sih kelihatannya, ini ya. Coba bisa bayangkan kalau kita jadi bangsa Israel. Belum pernah terjadi makanan datang dari sorga untuk kita makan. Terus Tuhan bilang, aku akan kasih kamu mana. Percaya nggak? Maksudnya gini, mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kayaknya entah suami yang percaya karena terima dari Tuhan, atau istri yang percaya terima dari Tuhan. Tapi jangan begitu suami terima percaya dari Tuhan, istrinya bilang, lu berfantasi aja, lu mimpi aja, jangan. Yuk mari kita berdoa, gitu loh. Atau kalau istrinya dapat gitu, suami, udah lu, jangan inilah, ngaca dong. Please deh, jangan. Belum pernah terjadi, tapi jangan-jangan terjadi. Ingat gak? Tahun ini, salah satu poin yang kita pelajari tahun ini, Tuhan nancepin pakunya. Dia mau menjadikan firman-Nya itu nyata dalam kehidupan kita. Jangan pakai pikiran sendiri. Doain dong. Walaupun sepertinya nggak mungkin atau belum pernah terjadi, tapi jangan tidak percaya. Doain aja, jangan-jangan terjadi. Kan iya nggak? Nah ini dia bagian sebagai orang percaya sangat penting. Mungkin sepertinya nggak mungkin, tapi ya udah. Biar aja galaunya dalam hati ini jangan dikeluarin. Jangan sama sebelah, jangan dikeluarin ya.
yang keluarnya doa aja. Tuhan aku percaya gitu ya. Kalau dikeluarin, jangan-jangan takutnya janjinya nggak terjadi dalam hidup kita. Kayak orang lagi nanam. Begitu ditanam kan mau tumbuh mesti dibiarin dia tumbuh. Kalau begitu ditanam kita korek-korek lagi, bisa tumbuh nggak? Sama juga ngorek-ngorek tuh kita ngomong. Udah ini, amin. Di rumah, masa iya sih? Itu sama juga ngorek-ngorek, jangan. Walaupun dalam hati galau nih, tapi jangan keluar asa gitu, jangan. Berdoa, Tuhan, aku mau percaya. Katakan. Keempat adalah mana itu adalah ujian ketaatan. Banyak hal dalam kehidupan kita itu adalah ujian taat pasti sebenarnya kita. Tuhan berfirman, aku percaya, aku melakukan apa yang aku bisa, dan Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. So simple. Tapi kadang-kadang kita rumit. Tapi biar setelah hari ini kita nggak rumit lagi. Kita simpel aja di hadapan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita punya kemurnian hati. Kemurnian hati itu kalau anak kecil itu polos, betul nggak? Polos, tidak penuh kecurigaan. Yang penuh kecurigaan dan prasangka adalah kita, ya. Apalagi zaman sekarang. Penipuan ada di mana-mana, betul nggak? Orang jahat ada di mana-mana. Setiap ada sesuatu muncul, apalagi lewat telepon. Makanya sekarang ada Truecaller muncul. Saya suka ketawa kalau muncul Truecaller nih. Ada aja sebutannya di situ. Ada yang bilang tukang pinjol nongol di sini. Terus ada yang bilang apalah disebutnya orang-orang itu, orang-orang dianggap yang penipu, ada muncul di sini kadang-kadang. Begitu masuk nomor telepon. Tapi anak kecil itu polos. Makanya anak kecil suka gampang dibohongi. Kamu mau permen nggak? Apalagi kamu mau coklat nggak? Ini coklat. Tolong ambilin om dong kunci yang itu. Diambil nggak? Ya. Ambil. Kunci itu nggak penting buat dia, yang penting coklat. Mari kita polos di hadapan Tuhan. Sambut kerajaan Allah dengan iman yang sederhana. Just be a simple man di hadapan Tuhan, tanpa banyak perhitungan duniawi. Gereja kita mengajarkan apa? Menabur, memberikan itu firman Tuhan. Kita mulai memberi. Tapi duitnya dikelolanya gimana nih? Bertanggung jawab kan yang pegang uang. Sederhana aja. Kalau memang itu bagianku, aku lakukan bagianku. Yang bukan bagianku, ya jangan kita pegang-pegang, nanti kita repot. Biarin aja. Kalaupun yang nggak bertanggung jawab, biar dia bertanggung jawab sama Tuhan. Kenapa kita mau mesti itu kan udah masuk mau ke area penghakiman? Karena ada 5 hal yang nggak boleh kita sentuh. Salah satunya adalah penghakiman. Itu adalah miliknya Tuhan, bagian kita. Tapi anyway, ya kami sama-sama lama di sini, puji Tuhan, gereja kita dikelola dengan baik dan secara keuangan juga. Makanya Tuhan terus berkati berlimpah-limpah. Karena kembali kita udah ngajarin kita harus bertanggung jawab. Nih, saya ingat kalau penggembala selalu orang yang mau kalau saya bersaksi sedikit, ada gereja-gereja atau komunitas kecil yang ingin bergabung dengan WTC.
Gembala kita tuh cuma kasih 2 syarat. Yang satu, mau dimuridkan. Dan yang kedua, benar di hadapan Tuhan soal kenapa jelas sekali di firman Tuhan. Pilih Mamon atau aku, coba yang ini. Pilih Mamon atau aku. Tapi puji Tuhan, semua orang yang bergabung di sini, orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka perkara besar akan terus terjadi dalam kehidupannya. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita udah sederhana aja. Aku percaya. Ada contoh yang murni hati, itu orang bahagia. Kalau yang murni hati boleh naik ke gunung Tuhan. Yang murni hati itu sahabat raja. Coba 3 hal ini, bukankah 3 hal ini hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita, betul nggak? Pasti kita semua bahagia. Yang mau katakan kita mau bahagia. Yang kedua, kita mau boleh naik ke gunung Tuhan. Berarti ada orang yang nggak boleh naik ke gunung Tuhan. Kalau bicara naik ke gunung Tuhan berarti berjumpa dengan Tuhan. Ada firmannya semua mengenai hal itu. Coba bayangkan kalau kita sahabat raja. Sahabat raja, kalau sahabat raja berarti kalau ngumpulnya sama raja. Itu yang disebutnya eklesia. Eklesia apa? Orang yang diajak ngomong sama raja untuk membicarakan, kota kita tuh lihat ada kemiskinan di sana. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Kota kita kurang, berarti proyeknya gede-gede nih. Kota kita kayaknya pengayarannya kurang, kita bikin irigasi di sana. Itu namanya sahabat raja. Tinggal bagian kita mau percaya nggak, mau masukkan diri kita nggak di situ. Kalau orang yang murni hati, janjinya. Jadi kalau ada apa-apa di dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, polos aja udah. Punya motivasi yang benar. Jangan ada udang di balik. Jangan. Polos aja, murni aja. Coba bilang sama sebelah, yuk murni aja. Bilang lagi, jangan ribet kita. Udah simple aja di hadapan Tuhan. Di dalam kesederhanaan itu ada berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Ada satu poin lagi. Anak kecil dijadikan sebagai standar apa? Kebesaran. Maksudnya apa, Pak? Ini kontradiksi. Anak kecil kok dibilang yang terbesar, maksudnya gitu. 1, 2, 3. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Makanya Tuhan ingatkan lagi, jangan ada yang kita sepelekan. Jangan ada. Semua kita mesti perhatikan dalam kehidupan kita. Harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nih, dunia mengatakan begini, bahwa kalau besar itu banyak yang melayani aku. Semakin besar, mesti ada follower. Betul nggak sih? Apalagi anak muda. Follower lu berapa? Tapi beda dengan kerajaan Allah. Yang namanya besar itu banyak yang melayani. Pertanyaannya, apakah ada area dalam kehidupan kita yang sebenarnya Tuhan sudah mengutus kita tapi kita tolak? Enggak, saya nggak nolak. Cuma memang kadang-kadang kita nggak sadar itu Tuhan mengutus kita. Kita nggak sadar Tuhan mengutus kita. Jadi langsung, kayaknya ini bukan bagian saya. Kayaknya Pak Yuda tahu, bagian kamu Pak. Tapi yang namanya besar dalam kerajaan Allah, berapa banyak kita mau serahkan hidup kita itu untuk Tuhan.
Berapa besar sih kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan? Ini ada ini dari Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan, kalau kita mau jadi seperti anak kecil, proteksi Tuhan itu luar biasa. Coba baca Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, coba balik lagi ke gambar yang tadi. Ini kita nggak tahu seberapa kecilnya, karena kan seberapa besar atau kecil, karena nggak ada orangnya di situ. Tapi kita lihat nih, kalau sama orang itu batu kilangan itu segede begitu. Tuhan mau menyatakan, Tuhan tuh melindungi kita dengan luar biasa. Nggak usah takut disesatkan, maunya polos aja sama Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan ajaib. Iya, proteksi dia luar biasa. Saya mau tutup dengan kesaksian. Karena saya belum kenal Tuhan waktu itu, dan saya sombong karena saya dapat beasiswa di kampus saya di divisi saya ranking 1, padahal saya merasa saya belajar biasa-biasa aja. Sombongnya apa? Yang penting aku nggak jahat sama orang. Aku bisa dong menikmati hidupku dengan caraku. Aku kelihatannya punya kemampuan nanti itu bekerja atau apa. Akhirnya saya menggunakan hal-hal dari dunia ini yang sepertinya bisa, gimana caranya kalau supaya aku kuat, gimana caranya supaya aku happy, gimana caranya supaya aku kalau lagi lembur nggak tidur aku kuat. Aku pakailah dari hal-hal di dunia itu. Semua itu ada loh, sampai saat ini juga semua itu ada. Sampai tanpa disadari apa yang saya lakukan itu menjadi keterikatan. Sampai saya susah melepasnya. Karena apa? Begitu saya nggak pakai itu, saya nggak pede. Saya nggak pakai itu, saya cepat lelah. Saya nggak pakai itu, saya nggak kuat. Saya nggak pakai itu, saya nggak bisa begadang lagi kerja. Sampai akhirnya pengaruh pada kesehatan. Sampai pengaruh pada kesehatan. Sampai saya akhirnya berjumpa dengan Tuhan. To make it short, ya. Yang saya mau ceritakan, pada saat saya berjumpa dengan Tuhan, saya pikir saya udah nggak bisa melepaskan itu semua lagi. Sampai akhirnya yang tadi saya ngomong, saya organ tubuhnya rusak, saya sekarat, dan saya pikir nggak bisa nih, udah nggak bisa ngelepas itu, udah. Yang terjadilah. Tapi Tuhan punya cara lain. Saya masuk ke satu tempat pelayanan yang di situ dikatakan begini. Padahal saya tanya sama Bapak Ibu, kalau orang yang dibilang organ tubuhnya udah rusak mau mati, kira-kira kalau secara dunia dia perlu obat-obatan atau enggak? Nah, tapi sebelumnya saya mau menceritakan, bukannya saya mau bilang bahwa obat-obatan itu nggak baik, bukan. Ya, coba dengarkan apa yang saya ini, bahwa hidup kita mesti balance. Jadi waktu saya keadaan seperti itu, akhirnya saya makan berbagai macam obat untuk ini, tapi akhirnya ya tetap aja keadaannya seperti itu.
Sampai saya masuk ke satu tempat yang disitulah Tuhan berkarya. Ada satu tempat rehab waktu itu. Dia nggak pakai obat sama sekali. Sama sekali. Jadi begitu saya masuk ke tempat itu, dia bilang kalau kamu kesulitan, kamu nanti sakit, kamu panggil kami akan doakan. Terus terang pada saat pertama kali saya dengar itu, langsung doain, wah mati dah gua. Orang lagi dibilang sekarang, datang dia bilang, bukannya sebelumnya kalau tempat yang lain kayak rumah sakit atau apa, tali suntik ini lah, dia kasih apa gitu ya, bikin kita tenang. Kalau nggak bisa tidur dikasih obat tidur atau ini didoain. Saya nggak berani lawan dia dalam ininya, enggak, cuma dalam hati saya doa, ibu mati dan ya udahlah kalau memang mesti mati, matilah. Itulah dalam hatinya ceritanya gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tiada yang mustahil begitu. Amin. Dalam keadaan sekarat itu sampai saya bisa berdiri di sini, nggak ada satu pil yang masuk ke tubuh saya dan saya didoakan dan mukjizat terjadi. Saya mau ngomong apa nih maksudnya Pak? Kita jangan ketergantungan sama yang dari dunia ini. Amin. Coba cek dalam kehidupan kita ada nggak kebiasaan yang kita lakukan, begitu kita stop kegiatan itu langsung damai sejahtera, sukacita hilang. Wah, gimana nih? Gimana nih? Nah, tolong cek dah. Nanti kalau ada hal yang seperti itu, mari kembali kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang dilakukan nggak berhenti begitu saja. Ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita nih, Tuhan sedang menceritakan kepada dunia. Apa yang terjadi setelah itu? Wah, saya ngalamin hal yang antara hidup dan mati, tapi hidup ujungnya. Ujungnya Tuhan berkarya luar biasa. Saya dipanggil di Cable TV. Saya suruh bersaksi ceritain ini tadi. Saya dipanggil ke SCTV, dipanggil ke Antv, dia panggil ke mana TV lain lagi itu. Semuanya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Walaupun pada saat nyeritain gimana gitu ya. Tapi kalau semuanya buat Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nih, it's all about Jesus. Jadikan itu semuanya mengenai Tuhan. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Ini saatnya kita datang sama Tuhan. Mari kita jadikan Dia satu-satunya, gak ada yang lain. Yang mau, mari kita bangkit berdiri. Ya nanti saya rindukan nanti kalau saya nggak tahu nih Tuhan bicara apa nih ke masing-masing. Tapi mau nggak nanti pada saat penyembahan ngomong aja sama Tuhan. Nggak ada yang kecil di hadapan Tuhan. Ya jangan sepelekan apapun. Tuhan bisa bicara lewat hal itu. Amin. All out aja, all out. Apa yang kita katakan, jangan-jangan Tuhan sedang menjadikan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan hidup saya, maka ku berjalan di saya tetes air mata.
mengingatkan, mari bilang sama Tuhan, ini seruan harian Tuhan. Kira kemaya syandara buka karabaya. Kalau sampai rasanya galau karena apa yang diucapkan, mari berdoa dalam roh. Orek kakara
ucapkan terima kasih Sanctuary. 1, 2, 3. Terima kasih Sanctuary. Dan kita doakan Sanctuary semakin besar, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Juga terima kasih untuk kesaksian dari Pastor Gideon ya, yang luar biasa. Ya, Tuhan pelihara, Tuhan pulihkan, dan Tuhan pakai sehingga bisa memberkati kita di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang kedua yang sudah selesai Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Allah Roh Kudus yang berkarya, Allah Roh Kudus yang terus memimpin setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Pastor Gideon. Tuhan, biarlah setiap kami boleh memiliki kerendahan hati, setiap kami boleh memiliki ketulusan Tuhan di dalam mengikuti Engkau. Kami seperti anak-anak yang mau Tuhan taat, mau setia, mau menurut, mau terus dipimpin, mau terus bergantung kepada Engkau Bapa. Engkau lawat, Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kalau sebentar mereka juga akan kembali ke rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau pimpin mereka di perjalanan Tuhan. Lindungi, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan kembali ke Serpong Tuhan, juga anak-anak Sanctuary Tuhan, semuanya Tuhan Engkau lindungi, Engkau jagai Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari anak hati angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu.